Persaingan inovasi produk teknologi informasi dan komunikasi semakin memanas, khususnya dalam sektor chip perangkat smartphone. Berbagai produsen smartphone meluncurkan chipset unggulan. Performa chipset memang menjadi pertimbangan bagi banyak konsumen dalam menentukan pilihan smartphone. Berikut adalah daftar chipset terbaru yang akan rilis dalam waktu dekat. Kita mulai dari chipset dari Qualcomm Snapdragon. Qualcomm bakal meluncurkan SoC Snapdragon 8 Gen 4 yang akan menjadi penerus Snapdragon 8 Gen 3. SoC Snapdragon 8 Gen 4 menawarkan peningkatan signifikan dalam performa grafis, terutama untuk gaming. Digital Chat Station mengungkapkan bahwa GPU Adreno terbaru di SoC itu mampu menjalankan game Genshin Impact dengan lancar pada resolusi 1080 pixel tanpa penurunan kualitas grafis. Ini menunjukkan peningkatan performa grafis yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Pengembangan SoC flagship baru Qualcomm ini dikabarkan berjalan lebih cepat dari jadwal, dengan peluncuran yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2024. Hal itu sejalan dengan rumor sebelumnya yang menyebutkan bahwa Xiaomi 15 akan diluncurkan pada pertengahan Oktober dengan SoC baru Qualcomm ini. Selain Xiaomi, Aikyo dan OnePlus juga dikabarkan akan meluncurkan flagship mereka dengan SoC Snapdragon 8 Gen 4. SoC flagship baru dari Qualcomm ini diharapkan menjadi kunci dalam persaingan antar produsen smartphone utama. Meskipun berbagai bocoran dan rumor telah beredar, pengumuman resmi dari Qualcomm masih ditunggu untuk mengkonfirmasi detail dan spesifikasi lengkap dari SoC ini. Berikutnya masih chipset dari Qualcomm. Perusahaan semikonduktor asal Amerika Serikat ini juga telah meluncurkan chipset kelas menengah terbarunya, Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 pada Minggu 9 Juni 2024. Sistem on chip ini memiliki nomor model SM6375. Sama seperti chipset Snapdragon 695 yang dirilis pada 2021. Dengan kata lain, Snapdragon 6s Gen 3 merupakan versi penyempurnaan dari Snapdragon 695, bukan merupakan chipset yang sepenuhnya baru. Peningkatan utama Snapdragon 6s Gen 3 terletak pada unit pemrosesan pusatnya. SoC 8 inti dengan arsitektur 2x6 ini memiliki inti Qualcomm Kryo dengan kecepatan clock 2,3 GHz, berbeda dari Snapdragon 695 yang memiliki inti prime berkecepatan 2,2 GHz. Inti ini membawa peningkatan kecepatan clock sebesar 4,5%, yang menawarkan peningkatan performa dalam pemrosesan aplikasi dan penggunaan ponsel sehari-hari. Unit pengolah grafis yang digunakan adalah Qualcomm Adreno, tetapi tidak diketahui model pastinya. Bocoran pengujian benchmark yang beredar konon menunjukkan bahwa GPU yang digunakan sama seperti Snapdragon 695, yakni Adreno 619. Dengan begitu, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam kemampuan pemrosesan grafis. Sejauh ini belum ada pengumuman resmi terkait smartphone pertama yang bakal ditenagai Snapdragon 6s Gen 3. Namun, bocoran benchmark yang ada mengklaim Moto G85 akan menjadi ponsel pertama dengan chipset mid-range itu. Informasi produk Snapdragon 6s Gen 3 juga menyinggung varian dengan nomor model SM6370, tanpa konektivitas 5G. Artinya, Qualcomm kemungkinan juga menawarkan versi Snapdragon 6s Gen 3 model 4G LTE yang lebih terjangkau. Yang ketiga ada Exynos 2500, Samsung akan menggunakan prosesor buatannya sendiri Exynos 2500 untuk smartphone flagship andalannya Samsung Galaxy S25 series yang akan meluncur tahun depan. SoC flagship generasi berikutnya dari Samsung Exynos 2500 ini dilaporkan bakal memiliki efisiensi daya yang lebih baik ketimbang Snapdragon 8 Gen 4 dari Qualcomm. Hal tersebut berkat teknologi proses 3 nanometer generasi kedua dari Samsung Foundry yang sudah menggunakan struktur transistor gate-all-around. Exynos 2400 pada Galaxy S4 series harus diakui cukup sukses dan bahkan dalam pengujian Geekbench terbaru performa SoC tersebut hampir setara dengan Snapdragon 8 Gen 3. Namun, generasi berikutnya yakni Exynos 2500 diyakini bakal lebih bersaing lagi dengan Snapdragon 8 Gen 4 terutama dari segi efisiensi daya. Exynos 2500 diperkirakan bakal memakai teknologi proses 3 nanometer generasi kedua dari Samsung Foundry dengan desain transistor terkini GA. Sementara itu, Snapdragon 8 Gen 4 diketahui akan diproduksi oleh TSMC memakai teknologi proses 3 nanometer juga, tapi masih memakai struktur desain transistor FinFET yang lebih lama.
Dibanding FinFET GAA jauh lebih unggul, GAA adalah desain transistor dengan gerbang di keempat sisi channel transistor. Hal itu akan membatasi kebocoran arus sehingga arus yang masuk bisa maksimal dan membuatnya jadi lebih efisien. Di sisi lain, desain FinFET hanya memungkinkan menutup 3 channel saja. Laporan sebelumnya menyebut bahwa Snapdragon 8 Gen 4 mengalami masalah efisiensi daya yang akan memaksa manufaktur smartphone menyediakan kapasitas baterai lebih besar untuk mengompensasinya. Dari aspek efisiensi ini, Exynos 2500 dikatakan bakal jauh lebih unggul ketimbang Snapdragon 8 Gen 4 mendatang. Berikutnya yang keempat ada MediaTek Dimensity 9400. MediaTek tampaknya bakal meneruskan konfigurasi core unik yang ada di Dimensity 9300 ke Dimensity 9400. Bedanya, Dimensity 9400 bakal dilengkapi fitur AI yang canggih. Seperti diketahui, Dimensity 9300 menggunakan konfigurasi core yang terdiri dari 4 core, Cortex X4 dan 4 core, Cortex A720, tanpa core hemat energi Cortex A520. Sementara Dimensity 9400 diperkirakan akan memakai sebuah core, Cortex X5, 4 core, Cortex X4, dan 4 core, Cortex A720, lagi-lagi tanpa core hemat energi. Chip yang bakal diproduksi menggunakan proses 3 nanometer milik TSMC, tepatnya node N3E, yang dijanjikan bakal meningkatkan performa dan efisiensi dayanya. CEO MediaTek Rick Tsai pun menjanjikan Dimensity seri terbaru bakal dirilis pada Q4 2024 dan punya kemampuan AI untuk bersaing dengan chipset lain. Tsai memang tak menyebut secara gamblang chip tersebut adalah Dimensity 9400, namun kemungkinan memang chip tersebut bakal bernama Dimensity 9400. Sama seperti pendahulunya, RAM yang didukung adalah LPDDR5T, yang menjadi kunci kemampuan chip tersebut punya kemampuan AI yang dijalankan secara internal. Chip tersebut punya kemampuan lebih tinggi dibanding Dimensity 9300 yang punya kemampuan menampung 33 miliar parameter large language model. Tentunya lawan utama Dimensity 9400 adalah Snapdragon 8 Gen 4 yang nantinya bakal memakai Core Oryon buatan Qualcomm dan juga tak menggunakan core hemat daya. Bahkan Snapdragon 8 Gen 4 pun akan diproduksi oleh TSMC menggunakan node 3 nanometer generasi kedua. Ketidakhadiran core hemat daya ini sempat ditakutkan akan membuat Dimensity 9300 menjadi gampang panas. Namun MediaTek menepis tudingan itu karena dalam stress test, Dimensity 9300 terlihat bisa mengatur panasnya dengan melakukan throttling hingga 46%. Di urutan kelima ada Google Tensor G4. Seri Pixel 9 Google mendatang dan kemungkinan besar juga Pixel Fold 2 disinyalir bakal memiliki Tensor G4. Chipset tersebut dikabarkan akan diproduksi oleh Samsung Electronics Foundry. Laporan terbaru Financial News yang didukung oleh sumber dari industri menguatkan bahwa Google dan Samsung berkolaborasi pada Tensor G4. Tensor G4 dikatakan menggunakan proses 4 nanometer dari Samsung bersama fan-out wafer level packaging. Hal ini disebut akan meningkatkan manajemen thermal, efisiensi daya, dan kinerja. Hal itu yang gagal dimaksimalkan Tensor G3 dibandingkan pesaingnya. Laporan tersebut menambahkan bahwa keputusan Google untuk memilih proses 4 nanometer Samsung Electronics berasal dari penerimaan positif terhadap chip Samsung Exynos 2400 yang digunakan dalam seri Galaxy S24. Artinya, kesuksesan chip Exynos 2400 semakin memperkuat reputasi Samsung sebagai produsen semikonduktor yang mumpuni. Tidak hanya Google, tetapi juga pemain industri teknologi lainnya tampaknya tertarik dengan alternatif selain TSMC. Hal itu terbukti dengan kunjungan para pemimpin di OpenAI, Tenstorrent, dan Meta ke Samsung Electronics. Mengenai spesifikasi Tensor G4, masih banyak yang belum diketahui. Bocoran sebelumnya menunjukkan bahwa chip tersebut mungkin menyertakan GPU Ray Tracing berbasis perangkat keras. Hal ini pernah dilakukan Samsung yang mengintegrasikannya dengan prosesor Exynos selama beberapa generasi. Selain itu, rumor menunjukkan bahwa Google akan tetap menggunakan arsitektur 3 core yang telah teruji dan menampilkan core, Cortex X4, Cortex A720, dan Cortex A520. Dan yang terakhir ada Apple A18 Pro. Ini merupakan kabar baik bagi pengguna yang sedang mempertimbangkan untuk membeli iPhone 16.
iPhone 15 yang diperkenalkan tahun lalu menggunakan Apple A16 Bionic generasi sebelumnya, yang merupakan SoC yang sama dengan iPhone 14 Pro Max. Beberapa orang tidak menyukai model iPhone 15 dan 14 karena kurangnya peningkatan di bagian prosesor. Kini, hasil Geekbench 6 dari kemunculan A18 Pro memberikan beberapa informasi mengenai iPhone generasi berikutnya. Apple A18 Pro mendapat skor 3500 pada single core dan 8200 pada multicore, dengan performa single core lebih baik dibandingkan A17 Pro generasi sebelumnya. Sebagai referensi, A17 Pro hanya mendapat skor 2906 pada single core dan 7231 pada multicore. Baru-baru ini bocoran hasil Geekbench pada Snapdragon 8 Gen 4 menunjukkan performa multicore yang jauh lebih baik dibandingkan Apple A18 Pro. Snapdragon 8 Gen 4 mencetak skor 2985 pada single core dan 10762 pada multicore dalam bocoran hasil Geekbench 6, yang cukup dekat dengan chip M3 milik Apple. Perbandingan antara Apple A18 Pro dan Snapdragon 8 Gen 4 yang sangat dinantikan akan mengungkap chip mana yang akan menang di tahun 2025.